Sang ibu hanya meletakkan sebuah boneka di samping putrinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dalam sekejap mata, boneka itu akan mencekik leher anaknya begitu kuat hingga berdarah. Marah dan kesal, sang nenek membuang boneka itu, tanpa tahu bahwa seluruh keluarga mereka akan terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Karena boneka yang mereka beli dari sebuah toko kecil di pinggir jalan itu memiliki roh jahat di dalamnya. 5 tahun berlalu begitu saja. Putri Yesi kini sudah besar. Semua orang sudah melupakan boneka yang tergeletak di ruang penyimpanan. Tetapi suatu hari, sebuah kelereng menggelinding sampai ke ruang rongsokan, dan putrinya membawa boneka itu keluar lagi. Bagian yang aneh adalah, pada 5 tahun yang lalu, boneka itu berambut pendek, tetapi sekarang rambutnya panjang dan tebal. Bahkan kukunya pun tumbuh panjang. Yesi tidak terlalu memperhatikannya, karena putrinya terlihat sangat senang bermain dengannya. Namun perlahan, perilaku gadis itu mulai aneh, seperti ada orang lain yang mengendalikannya. Kemanapun ia pergi, ia selalu membawa boneka itu bersamanya. Yesi benar-benar stres dibuatnya. Suatu malam saat Yesi tidur, sesosok bayangan menyelinap diam-diam ke kamarnya dan naik ke tempat tidurnya tanpa membuat suara. Yesi terbangun dengan ketakutan. Sekarang dia yakin ada yang sangat salah dengan boneka itu. Keesokan paginya, ketika putrinya berangkat ke sekolah, Yesi memasukkan boneka itu ke dalam kantong dan membuangnya ke tempat sampah. Ia pikir semuanya akan beres. Tetapi ketika ia pulang, seseorang mengetuk pintu. Bingung, ia membukanya, dan boneka itu kembali. Marah besar, ia mulai memukulnya tanpa berpikir. Ketika akhirnya ia berhenti dan melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa yang ia pukul sebenarnya adalah putrinya. Ia membeku karena terkejut. Kemudian ia menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi. Namun detik berikutnya, ia mendengar ketukan yang sama dan tak asing lagi. Panik, ia membuka pintu dan boneka itu sedang duduk di sana. Ternyata, Yesi tidak memisahkan sampah dengan benar. Jadi petugas kebersihan mengembalikan boneka itu. Ketika ia melihat mereka mengumpulkan sampah di bawah, ia bergegas mendekat dan menyerahkan boneka itu kepada mereka lagi. Ia pikir kali ini boneka itu akan lenyap. Namun baru 10 menit kemudian, sirene keras berbunyi di bawah. Yesi segera merasa ada yang tidak beres. Ia lari ke bawah dan melihat truk sampah mogok dan salah satu kaki pekerja terjebak di mesin. Saat Yesi sedang menatap pemandangan itu, putrinya tiba-tiba muncul dari balik tirai sambil memegang boneka yang sama. Sepertinya boneka itu tidak akan membiarkan mereka tenang. Keesokan harinya, putrinya tiba-tiba ingin bermain petak umpet. Yesi dengan enggan mulai mencarinya. Kemudian, ia melihat bekas telapak tangan kecil di mesin cuci. Sebelum sempat ia mengetahuinya, putrinya terpeleset di dekat mesin. Untungnya, ia hanya mendapat beberapa goresan. Melihat semua ini, suami Yesi berkata bahwa Yesi juga perlu diperiksa. Laporan menunjukkan ia menderita depresi berat. Suaminya mengatakan ia harus tinggal di rumah sakit untuk sementara, tetapi Yesi punya satu syarat. Boneka itu harus segera dibuang. Ia yakin setiap hal buruk yang terjadi karena ulah boneka itu. Suaminya lalu menelepon kuil terdekat dan meminta mereka untuk membakar boneka itu. Tetapi kuil itu mengatakan kuota bulanan mereka sudah penuh dan mereka bisa membakarnya bulan depan. Namun ketika ia mengirimkan foto boneka itu kepada mereka, mereka langsung menelepon balik dan menyuruhnya membawanya segera. Saat itulah ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ia mencari nama yang tertulis di kemasan boneka itu secara daring dan menemukan bahwa boneka itu dibuat oleh pengrajin tua terkenal untuk mengenang putrinya yang telah meninggal.